Di minggu yang lalu kita udah ngebahas tentang slowly changing dimension dan bentuk-bentuknya, variasinya. Untuk kali ini mungkin kita agak masuk ke tema yang nggak terlalu in-depth, tapi mungkin cover banyak materi. Mungkin kita mulai salah satunya adalah tentang ETL. ETL itu ya suatu proses yang biasa dilakukan di data warehouse dan hampir day-to-day data engineering lah. Jadi ETL sebenarnya connecting data dari berbagai macam sources, lalu ditransform menurut kebutuhan bisnis. Habis itu datanya di-load mau ke proses manapun, tempat manapun gitu. Jadi ETL bisa dibilang kayak nafasnya data warehouse, nafasnya suatu sistem gitu. Jadi ETL sendiri kepanjangannya adalah extract, transform, dan load. Kalau dari extract sendiri, extract itu adalah proses yang ngambil data dari berbagai macam sources dan dimasukin ke either staging atau ke data lake atau mau stage manapun terserah. Cuma ya intinya adalah tentang proses ngambil datanya itu. Lalu proses ngambil data itu sebenarnya nggak cuma extracting aja, tapi proses transformation-nya juga bisa dikategorikan sebagai dua, yaitu initial means kayak semuanya, maupun deltanya itu maksudnya cari difference-nya aja. Tapi mungkin untuk case ini kita ambil contohnya untuk extracting aja. Jadi kita akan ngebahas tentang dua ini, initial load dan delta load. Initial load adalah sebuah proses yang dilakukan waktu pertama kali mengintegrasikan data baru maupun jika ada perubahan yang dibutuhkan data di source tersebut untuk di-reload ulang. Jadi namanya biasanya initial load itu prosesnya agak lebih panjang, dan karena prosesnya agak lebih panjang, biasanya datanya juga lebih besar. Alhasil biasanya sih contohnya adalah ngambil data dari eksternal, contohnya CSV atau Google Excel, mau dibuatin tabelnya. Nah, kalau misalnya Excel datanya besar dan mau dimasukin ke sebuah tabel, kalau kita import semua datanya, biasanya makan waktu terlalu lama untuk ngebuat tabelnya. Jadi biasanya sih ambil sampel dari datanya aja, mungkin 1000 row atau 5000 row. 5000 row kebanyakan, mungkin 100 row, terus langsung dibuatin tabelnya aja dari 100 row itu, supaya kebentuk dulu lah tabelnya, baru nanti misal oke, baru initial load-nya dipakai data yang lebih besar untuk initial load. Dan untuk delta load sebenarnya setelah data historinya itu diambil, data load ini proses untuk ngambil yang berubah aja based on suatu periode. Misalnya kalau data load-nya adalah sejam sekali, berarti ngambil data sejam sekali maupun harian. Lalu cara ngambil perbedaannya sebenarnya macam-macam, tergantung konteks dari datanya. Misalnya kalau untuk data-data tipe yang event kayak analytic logs yang di aplikasi atau misalnya di amplitude seperti itu, karena data lampau yang tidak mungkin berubah, biasanya diceknya by event created at-nya. Jadi dicek event created at yang sejam yang lalu sampai sekarang gitu, untuk didapat deltanya aja. Ataupun misalnya untuk tipe-tipe data yang data lampaunya itu bisa berubah. Misalnya suatu data customer itu mungkin customer type-nya bisa berubah, itu biasanya ada kolom pembantu namanya updated at. Nah, itu pengambilan deltanya bisa difilter menurut updated at juga. Jadi either created at or updated at-nya bisa dipakai sebagai indikator pengambilan deltanya. Lalu ini untuk contoh yang extracting-nya, kita masuk ke contoh yang transformation-nya. Transformation sebenarnya inti dari proses ETL, dan transformation itu banyak banget lah. Ada deduplication, ada cleaning, ada key generation, terus ada mungkin yang paling sering adalah joining, pivoting, sama mungkin ada masking key juga segala macam. Transformation itu sebenarnya tidak terbatas pakai tools apa yang baik, atau
apakah harus pakai Spark misalnya atau SQL aja cukup, balik lagi sebenarnya ke konteks dari masing-masing flow datanya, karena ya dinamika dari request usernya itulah, jadi tidak ada satu baku terhadap pengerjaan transformation yang tepat. Lalu ini ada seberapa apa sih yang harus kita parameter-parameter yang harus kita tentukan untuk ngeset schedulingnya dari ETL ini. Jadi mau seberapa sering frekuensinya, lalu kira-kira juga ini bakal makan waktu berapa lama, dan mau ini initial load apa delta load, atau mau jalanin malam atau pagi, seperti itu. Lalu ada berbagai jenis ETL tools juga, ada yang enterprise, ada yang open source, ada yang limited di cloud, maupun ada yang custom yang agak jarang sih. Masing-masing punya pros and cons-nya. Mungkin yang open source, kalau di Indonesia, menurut pengalaman saya, open source itu jauh lebih sering digunakan, karena mungkin perusahaan-perusahaan di Indonesia kalau mau menggunakan software cloud itu kepentok dolar, jadi mahal. Jadi so far sih, kalau orchestration itu saya sering lihat banyak masih pakai Airflow yang open source, maupun tools open source kayak mungkin Spark, ataupun yang macam-macam lah. Kalau di Indonesia kebanyakan open source, cuma kalau di luar negeri sih, terutama untuk yang budgetnya mumpuni atau yang mata uangnya bagus, biasanya mereka tidak segan-segan untuk pakai ETL tools yang cloud native, karena satu, pasti ease of use-nya lebih mudah, udah nggak usah mikirin infrastrukturnya, terus juga terjamin, karena kalau udah cloud pasti pasti ada customer service juga yang pasti bakal ngebantu kalau ada masalah di problemnya mereka, seperti itu sih. Dimana yang itu tidak bisa didapat di open source ya. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, masing-masing ada pros dan cons-nya. Kalau dari sisi bisa belajar, pasti saya juga lebih suka open source, karena open source itu masih raw banget. Alhasil masih banyak mentahnya, masih banyak kurangnya, tapi di balik kekurangannya itu kita bisa kontribut juga ke open source misalnya itu. Tapi cloud native juga lebih gampang digunakan, produknya lebih cepat di-deploy, dan lebih mantap aja sih kalau menurut saya. Ini ETL tools. Contohnya ada SSIS, Oracle Data Integrator, mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan pemerintahan kebanyakan pakai SSIS, atau apalagi ya, talent agak jarang sih sebenarnya. Lalu yang open source ETL tools ada Pentaho juga, open source itu cukup sering digunakan juga. Lalu yang cloud native ada Dataflow, AWS Glue juga, seperti itu. Lalu mungkin untuk consideration terhadap pemilihan ETL tools, ada di course-nya diberi 6 parameter lah, misalnya ongkosnya seperti apa, terus seberapa mudah diintegrasi terhadap tools lain di sisi input maupun outputnya, terus juga supportnya seperti apa, dan juga cara penggunaannya, kemudahannya seperti apa. Dan dari sini kita bisa ngasih poin 1-5. Tuh, lalu geser slide-nya. Lalu ada lagi, ini agak lompat-lompat konsepnya, tapi di course tersebut ngebahas tentang ada suatu konsep yang namanya ETL versus ELT. ETL versus ELT adalah semacam paradigma pendesainan suatu data flow yang sebenarnya saling komplement satu sama lain, tapi cukup berbeda dari sisi fleksibilitas dan performanya sih. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, biasanya ETL itu intinya data yang masuk ke database itu sudah bentuk yang bersih. Jadi kalkulasi, filtering, grouping-nya, ngebuat summary-nya maupun pivoting-nya, semua hal yang diperlukan untuk reporting itu biasa dilakukan di luar database. Lalu begitu datanya sudah oke, dimasukkan datanya ke database. Sedangkan kalau ELT itu biasanya semua
data raw, data apa ya, data log, data log sih enggak, data raw, terus kayak data yang ada di sources-nya tuh semuanya dimasukin ke database dulu, lalu transformasinya dilakukan inside database. Jadi sebenarnya perbedaannya ada di proses transformasinya. Yang satu transformasinya di luar database, yang satu transformasinya di dalam database. Tentu dari sini ada pros and cons-nya. Kalau transformation-nya di luar database biasanya lebih fleksibel karena kalkulasinya jauh, opsi kalkulasinya jauh lebih luas. Tetapi menurut saya konsep ada di network, karena network pasti ada ongkos ngambil data, masukin lagi datanya. Nah, di mana networknya itu takutnya bisa jadi bottleneck. Itu yang saya tahu. Kalau ELT, prosesnya, proses transformasi itu dilakukan di dalam database, yang mana memang database itu diciptakan khusus untuk big data gitu, khusus untuk transformasi data yang besar. Dan memang database gitu, udah dibanding sama Python, mau dibandingkan seperti apapun, kalkulasi di database itu jauh lebih cepat dibanding Python yang se-advance manapun gitu. Tapi konsepnya adalah data yang masuk ke database jauh lebih besar. Semisal di perusahaan tertentu ternyata storage database terbatas, ELT mungkin less likely akan digunakan karena semua datanya dimasukin ke database dulu. Lalu cons lainnya tentu karena kalkulasi dilakukan di database harus menggunakan SQL, yang mana SQL dibanding dengan tools lain mungkin transformasinya harus agak manual dan stepnya jadi agak panjang gitu. Jadi tidak sefleksibel itu dari sisi kalkulasinya. Itu sih ELT. Lalu ini ada komentar dari course-nya, mungkin itu yang lebih sering digunakan untuk reporting, lebih gampang digunakan, lalu ELT lebih digunakan untuk big data. Lalu ada juga topik lain terkait indeks yang dibahas, yaitu indeks itu ada apa aja sih, dan pendesainan indeks itu sebaiknya seperti apa. Jadi indeks sih intinya adalah salah satu fitur pembantu yang ada di database supaya pencarian data di suatu table itu bisa lebih efisien. Di mana misalnya ada query yang butuh data customer ID 5, daripada database-nya itu search row by row, dengan menggunakan indeks mungkin bisa lebih dipercepat lah pencarian datanya. Jadi indeks membantu untuk membantu read data yang lebih cepat, tetapi kalau write data jadi slightly lebih lambat, tapi minimal banget sebenarnya. Lalu untuk nge-store indeksnya sendiri pasti butuh storage. Itu juga ada consideration lain. Di course ini yang dijelaskan ada dua jenis indeks, yaitu B-tree dan bitmap. Jadi mungkin secara teorinya B-tree index itu dia kasarannya memecah table itu berdasarkan key-nya. Jadi nanti key yang digunakan untuk indeks yang menggunakan B-tree index itu dipecah seperti binary tree gitu, yang mana misalnya kita mencari row yang primary, yang kolom yang menggunakan B-tree index itu value-nya start dari AD, itu nanti langsung scannernya ngebaca dari row 20 dan seterusnya ke bawah. Ini salah satunya. Yang kedua ada lagi untuk B-tree index ngepecah datanya itu seperti halaman-halaman sih, blocks. Lalu lebih cocok digunakan untuk data yang punya cardinality-nya tinggi seperti kolom ID atau kolom surrogate ID gitu. Lalu ada lagi jenisnya bitmap index. Bitmap index itu kalau di contoh ini dia memberi contohnya, misalnya di gambar ada value visa. Visanya itu ada di row 1, 2, 3. Jadi di bitmap index bit pertama, kedua, dan ketiga sesuai row number-nya dikasih 1, sedangkan Mastercard dikasih row 4 sama 5. Nah, ini cocok untuk foreign key sih sebenarnya. Jadi
guidelines yang diberikan tentang indeks adalah lebih baik kalau untuk ID atau untuk primary key itu lebih baik pakai B3, sedangkan kalau untuk foreign key lebih baik pakai bitmap key. Tetapi tidak semua data warehouse sebenarnya fully utilize fully utilize index ini gitu, karena balik lagi tiap data warehouse, tiap vendor itu punya optimisasinya masing-masing. Jadi menurut saya sih informasi ini cukup untuk kita tahu teorinya aja. Selain itu, indeks sebelum ngedesain atau milih suatu indeks, kita harus tentuin juga apakah data di tabel itu besar atau tidak. Jika mungkin datanya kecil, nggak perlu banget lah kita pakai indeks. Terus kita mungkin juga harus ngekurasiin, misalnya yang kita mau indeks itu apakah sering dicari di suatu query gitu. Karena kalau memang ada kolom yang jarang di query, jarang dipakai di where atau jarang dipakai di order atau group by gitu, kita nggak perlu indeks sebenarnya. Maupun juga kita harus cek cardinality-nya, apakah ini jenisnya berbeda terus seperti primary key, atau mungkin bentuknya seperti dimension gitu, kayak gender atau bentuknya kayak provinsi gitu sih. Kita harus cek cardinality-nya juga. Itu aja course dari data warehouse sebenarnya. Setelah ini udah habis data warehouse course-nya.